Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Geografi 12 Nama saya Galih Rajuardi Nursyahbana. Nama saya Ilma Marhamah. Nama saya Amelia Agustin. Nama saya Cindy Novitasari. Nama saya Wifi. Di sini kami akan membahas tentang interaksi desa dan kota. Dalam materi ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah perbedaan antara desa dan kota. Yang kedua, wilayah zona interaksi menurut R. Bintarto. Yang ketiga adalah interaksi desa dan kota beserta manfaat. Dan yang keempat, tentang teori titik henti. Perbedaan antara desa dan kota. Dilihat dari pengertiannya, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan kota adalah pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen yang dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Lalu, dilihat dari keadaan masyarakatnya, masyarakat desa yang pertama perilaku homogen, kedua perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan, ketiga perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status, 4 mobilitas sosial kurang dinamis, 5 kesatuan dan keutuhan kultural. Sedangkan masyarakat kota, yang pertama perilaku heterogen, kedua perilaku yang dilandasi oleh konsep pengandalan diri dan kelembagaan, 3 perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi, 4 mobilitas sosial dinamis, 5 kebauran dan diversifikasi kultural. Selanjutnya kita akan membahas materi wilayah zona interaksi menurut R. Bintaro. Wilayah-wilayah zona interaksi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada city. City adalah suatu daerah yang memiliki sarana kehidupan dan penghidupan modern atau pusat kota. Yang kedua ada suburban atau borough, adalah suatu daerah yang lokasinya dekat pusat kota atau inti kota dengan luas mencakup daerah pengelaju atau komuter. Yang ketiga ada suburban fringe, adalah suatu daerah peralihan antara kota dengan desa mengelilingi suburban. Lalu yang keempat ada urban fringe, adalah daerah batas luar kota yang mempunyai sifat mirip dengan kota. Lalu yang kelima ada rural urban fringe, adalah daerah yang terletak antara kota dengan desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran. Lalu yang terakhir ada rural atau desa, adalah daerah yang memiliki suasana kehidupan desa dan kehidupan yang agraris. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi desa dan kota beserta manfaatnya. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota menurut Edward Ullman, yang pertama adalah adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional complementarity. Yang kedua adalah kemudahan perpindahan dalam ruang transferability karena ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Yang ketiga adalah tidak adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Selanjutnya adalah manfaat interaksi kota dengan desa. Interaksi kota dengan desa menyebabkan beberapa hal, diantaranya yaitu hubungan sosial ekonomi penduduk desa dan kota meningkat. Hal ini menjadi pemicu pengetahuan penduduk desa meningkat, terutama dalam penggunaan teknologi di bidang pertanian, berita, dan informasi lewat televisi. Banyak terjadi arus urbanisasi atau perpindahan penduduk desa ke kota. Perpindahan ini pun mengakibatkan terjadinya hubungan saling menguntungkan atau saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhannya sendiri. Dan dengan kata lain, adanya hubungan timbal balik antara kebutuhan penduduk desa dan penduduk kota. Manfaat yang lain dari interaksi kota dengan desa yaitu pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga memudahkan akses dari desa ke kota maupun sebaliknya.
Yang keempat, kita akan membahas tentang teori titik henti. Nah, interaksi antar wilayah itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus teori titik henti antar wilayah. Titik henti antar dua kotanya itu dapat berfungsi untuk membedakan antara penduduk yang menguntungkan diri pada kota yang lain. Teori ini juga dapat digunakan dalam memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan masyarakat. Nah, penempatannya itu dilakukan di antara dua wilayah yang berbeda jumlah penduduknya agar terjangkau oleh penduduk setiap wilayah. Agar lebih mudah dimengerti, bisa digambarkan. Misalkan, ada dua wilayah, yaitu kota A dan juga kota B. Keduanya mempunyai jumlah penduduk yang sama, yaitu 500. Nah, kemudian kita akan menempatkan sebuah industri di sana. Maka, menurut teori titik henti, penempatan industri yang paling tepat itu berada di tengah-tengah. Namun, jika jumlah penduduknya berbeda, misalkan kota A jumlah penduduknya 400 dan kota B jumlah penduduknya 600, maka penempatan industri tersebut akan semakin mendekati ke kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit, yaitu mendekati kota A. Nah, posisi industri tersebut bisa disebut juga dengan titik hentinya gitu. Nah, untuk menemukan titik henti tersebut dapat menggunakan rumus D besar AB sama dengan D kecil AB per 1 ditambah akar PB per PA. Dengan D besar AB adalah jarak lokasi titik henti yang diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Dalam hal ini adalah kota A. Kemudian D kecil AB-nya itu adalah jarak dari kota A dan kota B. Kemudian PB itu adalah jumlah penduduk kota yang lebih besar. Di sini adalah kota B. Kemudian PA adalah jumlah penduduk kota yang lebih kecil. Di sini contohnya kota A. Agar lebih paham, mari kita coba selesaikan contoh soal di bawah ini. Soalnya adalah suatu rumah sakit akan dibangun di antara kota A dan kota B. Kota A memiliki jumlah penduduk sebesar 10.000 jiwa, sedangkan kota B memiliki penduduk sebesar 40.000 jiwa. Jarak antara kota A dan B adalah 12 km. Lokasi rumah sakit yang paling tepat adalah, nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahuinya. Yang pertama itu jarak antara kota A dan kota B atau D kecil AB-nya itu 12 km. Kemudian jumlah penduduk kota yang lebih kecil atau PA. Nah, kota yang penduduknya lebih kecil itu adalah kota A ya, dengan jumlah 10.000. Kemudian jumlah penduduk kota yang lebih besar atau PB-nya itu di kota B dengan jumlah penduduk 40.000 jiwa. Kemudian yang ditanyakannya itu adalah jarak lokasi titik henti rumah sakit yang diukur dari wilayah jumlah penduduknya yang lebih kecil atau D besar AB. Kemudian kita jawab, tuliskan dulu semua rumusnya. D besar AB sama dengan D kecil AB per 1 ditambah akar PB per PA. Nah, D besar AB sama dengan D kecil AB itu tadi sudah didapat 12, kemudian dibagi 1 ditambah akar PB. PB-nya itu 40.000, kemudian dibagi PA-nya itu 10.000. D besar AB sama dengan 12 dibagi 1 ditambah 40.000 dibagi 10.000 itu 4, jadi akar 4. Kemudian DAB sama dengan 12 tetap dibagi 1 ditambah akar 4. Akar 4 itu 2, jadi 2 ditambah 1, 3. Nah, 12 dibagi 3 itu 4. Jadi jawabannya itu lokasi rumah sakit yang paling tepat itu berada 4 km dari kota A. Kenapa dari kota A? Karena kan DAB itu jarak titik henti dari kota yang jumlah penduduknya lebih kecil. Nah ya, kota yang jumlah penduduknya kecil itu kota A. Jadi 4 km dari kota A. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua.